Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat tarbiyah cerdas, para shaimin was shaimat dimanapun anda berada, pertama mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat kesehatan, keafiatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita masih bisa dan mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan. Selanjutnya salawat beriring salam mari kita sanjung sajikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita berselawat dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi dalam kehidupan kita, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat tarbiyah cerdas, para shaimin was shaimat dimanapun anda berada, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini saya akan menyampaikan satu topik terkait dengan larangan berdusta. Hadirin shaimin was shaimat dimanapun anda berada, salah satu hadis Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidq." Hendaklah kalian itu berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang selalu jujur. Wa iyyakum wal kadhib, dan jauhilah kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena dusta itu membawa kepada kemaksiatan, dosa. Dan kemaksiatan atau dosa itu akan menjerumuskan kita ke lembah neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Jika seseorang senantiasa berdusta dan ia selalu berdusta hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim nomor 2607. Ma'asyiral hadirin shaimin was shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa
orang-orang jujur itu akan mendapatkan nikmat, dan nikmat terbesar itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang pendusta itu juga akan mendapatkan akibat dari apa yang ia dustakan. Dan dusta terberat baginya adalah dia akan Allah masukkan ke dalam neraka. Oleh sebab itu, hadis ini memberikan hikmah yang besar kepada kita, bahwa kita harus mengedepankan kejujuran, dan kita mesti menjauhkan diri kita dari kedustaan. Karena dusta itu cenderung kepada kemunafikan, dan tentu kemunafikan itu adalah sesuatu yang sangat dilarang dalam agama Islam. Sebagaimana satu hadis Nabi, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ayatun munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kata Nabi, idza haddasa kadzab. Apabila dia berbicara, maka apa yang dia katakan itu dusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji, maka dia menyelisihi janjinya. Wa idza tumina khana. Apabila dia beri amanah, maka ia khianat atas apa yang diberikan kepadanya. Oleh karenanya, orang-orang yang berdusta ini akan mendapatkan bahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu potongan ayat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan oleh Allah di kerak-kerak neraka. Maka tentu ini sungguh sangat menyiksa, sungguh sangat membahayakan bagi manusia. Ma'asyiral hadirin, shaimin was shaimat, dimanapun Anda berada, sahabat tarbiyah cerdas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hujjah lainnya, tepatnya ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wailul lilladzi yutahaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailul lahu wailul lahu. Celakalah bagi orang-orang yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Maka Nabi katakan, wailul lahu, celakalah dia, wailul lahu, celakalah dia. Sampai 2 kali Nabi ulangi. Ini menunjukkan bahwa ketika orang lantas ia berkata dengan tujuan ingin membuat orang lain tertawa, lantas yang ia katakan itu merupakan dusta, maka Nabi menegaskan bahwa celakalah dia, celakalah dia. Pertanyaannya, apakah Nabi tidak pernah bercanda? Tentu kalau kita lihat dalam riwayat, Nabi pernah bercanda. Pernah Nabi ditanya oleh seorang nenek-nenek, apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa? Nenek-nenek. Maka mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, lantas nenek tadi pun menangis. Ketika Nabi melihat nenek tadi menangis, Nabi tersenyum. Lantas Nabi menjelaskan kepada nenek-nenek tadi, bukan berarti nenek tersebut tidak Allah masukkan ke dalam surga. Akan tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah bahwa di surga itu nanti tidak ada nenek-nenek, melainkan meskipun orang yang sudah tua sekalipun, 70 tahun kita katakan, maka dia akan kembali ke usia 30 atau 33 tahun. Artinya apa? Percuma saja jikalau Allah memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Contoh,
dikasih kacang. Kalau nenek-nenek tak punya gigi, bagaimana dia bisa memakan kacang dengan makanan yang keras seperti itu? Ma'asyiral hadirin, shaimin was shaimat, dimanapun Anda berada, sahabat tarbiyah cerdas rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga dalam satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau dia tak mampu berkata dengan perkataan yang baik, maka lebih baik dia diam. Artinya apa? Manusia harus senantiasa sebagai orang yang beriman berkata dengan perkataan yang baik. Tentu perkataan yang baik dan benar itu salah satunya adalah berkata dengan jujur, tidak berdusta atau tidak mengandung dusta dalam setiap perkataannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, tepatnya di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat yang ke-70 dan 71, Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah kau kepada Allah dan hendaklah berkata dengan perkataan yang benar. Nah, salah satu perkataan yang benar itu adalah berkata dengan jujur, tidak berdusta atau tidak mengandung dusta dari setiap perkataan yang dia sampaikan. Kita kaitkan dengan nilai-nilai pendidikan, bahwasanya di ayat yang lain surah An-Nisa ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku, ini mengandung pesan penting bahwa kita sebagai orang-orang beriman janganlah meninggalkan generasi-generasi di belakang kita, generasi yang lemah. Lemah yang dimaksud dalam ayat ini adalah meliputi lemah iman, lemah akal, lemah fisik, lemah mental, dan lemah-lemah lainnya. Dan ini pernah juga diungkap oleh Bapak Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, atau presiden kita, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, bahwa sebagai orang beriman kita tidak boleh meninggalkan generasi anak cucu kita di belakang itu menjadi generasi-generasi yang lemah. Nah, di ujung ayat ini jelas bahwa falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah bertakwa kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Sekali lagi bahwa perkataan yang benar itu salah satunya adalah jujur. Sebagai orang yang beriman, maka kejujuran atau menghindari dusta itu merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita. Terkhusus kepada adik-adik mahasiswa, bangunlah kejujuran, apalagi kejujuran ilmiah, kejujuran akademik dalam setiap aktivitas di perkuliahan, dalam proses pembelajaran, dalam proses penelitian, dalam proses pengabdian kepada masyarakat. Mengapa penting? Karena berangkat dari kejujuran akademik, kejujuran ilmiah, mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajat kita di masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan untuk kita. Al-ilmu laisa lirriwayah walakin lil amal. Ilmu tidak cukup hanya kita sampaikan, kita dengarkan, melainkan kita berniat untuk sama-sama
mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.